Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita bisa ketemu kembali, yang dimana insya Allah kita akan mengungkap salah satu yang selama ini menjadi misteri, ya, yaitu temanya tentang Bahtera Nabi Nuh. Di informasi yang beredar di luar atau di media itu banyak versi, ya. Ada yang mengatakan bahwa Bahtera Nabi Nuh yang fosilnya itu ada di Turki, di Ararat, Gunung Ararat Turki, ya. Ada juga yang mengatakan Bahtera Nabi Nuh itu ada di Nusantara, karena bahan-bahannya atau kayu yang dijadikan kapal bahteranya beliau itu adalah kayu jati, konon seperti itu. Nah, itu akan coba kita ungkap misteri-misteri itu dari awal. Nanti sejatinya beliau dulu berada di mana, wilayah dakwah beliau, ya. Karena kalau informasi yang ada itu kan konon ada di wilayah Jazirah, ya, di wilayah tengah. Tapi ya kita akan coba mengungkap misterinya. Mudah-mudahan nanti sosok yang hadir nanti bisa menceritakan semuanya dengan jelas, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang baru, ya. Ya, mungkin itu aja untuk narasi awal. Kita langsung saja untuk mediumisasinya, ya. Siap. Ya, siap. Assalamualaikum. Dengan izin, saya minta hadirkan salah satu sosok yang paling mengetahui tentang beliau Nabi Nuh serta bahtera beliau secara keseluruhan. Saya minta hadir langsung masuk dalam jasad mediator. Saya minta langsung masuk Allah singgah Allah yang tidak suatu sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini dengan siapa, dari golongan apa, dan dari mana? Monggo. Hamba Argo. Eyang Argo. Dari mana panjenengan? Hamba dari Kayangan. Oh, dari Kayangan. Panjenengan dari golongan apa? Hamba dari golongan atau bangsa ruh. Oh, dari bangsa ruh. Oh, Eyang Argo. Panjenengan di Kayangan tingkat berapa? 49. 49. Cukup tinggi, ya, 49. Ya. Panjenengan dulu terakhir hidup berjasad itu di masa-masanya kerajaan apa, ya? Atau mungkin masa kenabian? Hamba dulu ada di wilayah tengah. Wilayah tengah.
Jawa bagian tengah. Nggih, Oh, pada masa setelah beliau penguasa hmm. Borobudur. Oh, beliau yang bergelar Prabu Bandung Bondowoso. Setelahnya tapi. Setelahnya, Oh, setelahnya. Artinya setelah beliau, tapi sebelum ada kerajaan di Nusantara. benar. Oh, masa-masa transisi ya. Tapi kalau kami biasanya atau di tayangan kan biasa menyebutkan itu masa kadewatan ya. Iya, Kadewatan 2 apa 3 ya? 3 ya. 3. Kadewatan 3 ya. Oke ya. Jadi gini. Saya ucapkan terima kasih buat panjenengan sudah bisa hadir di sini memenuhi undangan kami. Tadi saya meminta salah satu sosok yang memang yang paling mengetahui dan bisa menceritakan serta diizinkan tentang beliau Nabi Nuh serta bahtera Nabi Nuh yang memang masih menjadi misteri sampai saat ini ya. Diawali dulu dari tempat atau keberadaan beliau dulu tuh, wilayah dakwahnya itu ada di mana ya. Beliau dulu berdakwah di masa bangsa Atlantis. Oh, di masa kerajaan atau negeri Atlantis. Ya. Negeri Atlantis memang cukup bukan cukup, sudah sangat lama sekali ya kalau dari masa sekarang ini ya. Ya. Karena urutannya beliau saja di urutan 25 nabi itu ada di urutan ketiga. Ya, artinya memang lebih dekat ke masa-masanya beliau Nabi Adam ya. Ya. Terus di Atlantis ya. Nah, Atlantis itu letaknya di mana? Negeri Atlantis itu. Di suatu lembah. Dulu wilayah perairan. Tidak seperti sekarang. Oh, dulu lembah. Artinya di antara gunung-gunung ya, lembah dataran yang datar, luas ya. Di antara dataran tinggi. Di antara dataran tinggi ya. Wilayahnya mencakup dari pulau paling barat. Pulau paling barat Sumatera. Ya. Kalau Nusantara. Ya. Berarti benar itu informasi ada di Nusantara. Benar. Oh. Ya. Ada di Nusantara. Antara Sumatera dengan Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Jawa, Kalimantan. Itu kan kalau sekarang ini wilayah itu jadi Laut Jawa. Benar. Ya. Oh, di tengah-tengah situ. Ya. Berarti dulu itu bukan laut. Bukan. Oh, itu dulu lembah. Lembah. Lembah yang sangat indah.
lembah yang sangat indah dan luas. Terus kenapa kok bisa terisi jadi lautan? Karena setelah kejadian Hmm? beliau Hmm? utusan yang diutus membuat atau membangun bahtera yang sangat besar. Dari situlah semua air dimunculkan dari dalam tanah, dari atas. Semuanya tenggelam. Dulu lembah itu atau yang saat ini itu Laut Jawa, itu dulu tidak ada air, itu bukan laut, itu lembah. Ya. Nah, tapi laut ini terbentuk akibat dari banjir bandangnya Nabi Nuh. Ya. Oh, ya. Artinya kalau beliau berdakwah di negeri Atlantis, berarti yang diazab itu adalah rakyat negeri Atlantis yang dulu membangkang, ya kan, ketika didakwahi oleh beliau. Benar. Oh, ya. Oh, ternyata negeri Atlantis itu memang benar adanya di wilayah Nusantara, antara Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Yang saat ini itu jadi Laut Jawa. Tapi ketika dulu sebelum ada Laut Jawa itu sebuah lembah yang sangat luas dan indah. Makanya di situ kerajaannya. Ya. Nah, bagaimana perjalanan dakwah beliau dulu sehingga kok mereka umatnya itu menolak? Dulu bangsa Atlantis oleh Allah dikaruniai kemampuan yang jika saat ini tidak ada yang melampaui. Dari segi apa? Dari semua segi. Baik spiritual, kecerdasan, serta fisik. Oh, artinya mereka ini dianugerahi oleh Allah satu kelebihan di kaum ini, di masa ini, ya, di negeri Atlantis ini, atau umat beliau lah, umat Nabi Nuh ya, itu yang memang beliau dakwahi. Dan terus kenapa kok mereka menolak dakwah utusan? Seiring berjalannya waktu, mereka lalai karena lebih mengagung-agungkan kemampuan yang diberikan oleh Allah. Semuanya hampir tanpa alat. Mereka bisa melakukan atau membuat mulai alat-alat komunikasi, transportasi, maupun kecanggihan dalam urusan bangunan. Mereka dikaruniai kecerdasan. Mereka berkomunikasi seperti bertatap muka, tapi sebenarnya jauh.
komunikasi jarak jauh dengan alat. Artinya pada saat itu teknologinya sudah canggih. Sangat canggih. Canggih Jika mana? dibandingkan dengan sekarang. Lebih canggih zaman dulu daripada sekarang. Benar. Mereka bisa membuat suatu sumber energi. Atau sekarang bisa disebut seperti baterai. Oh, zaman itu sudah ada baterai. Sudah. Yang bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Oh, malah saking canggihnya baterai itu bisa bertahun-tahun bertahannya. Ya. Dan itu pun tidak menggunakan atau tanpa formula-formula tertentu. Hanya dari bahan-bahan bebatuan di wilayah tertentu. Itu bisa menjadi sumber yang sangat besar dan sangat kuat atau tahan lama. Kemampuan mereka mengubah unsur-unsur menjadi energi, membuat semuanya efektif. Sumber energinya tadi katanya dari bebatuan. Ya. Itu mereka bisa mengolah bebatuan itu menjadi satu energi. Ya. Saking canggihnya teknologinya waktu itu. Ya. Karena Allah menganugerahi mereka itu satu kecerdasan yang luar biasa pada saat itu ya. Sehingga bisa dibilang kecanggihan teknologi di zaman Atlantis jauh melampaui kecanggihan teknologi yang ada di zaman saat ini. Benar. Contoh, panjenengan coba berikan contoh alat-alat teknologi yang memang canggih, yang ada mungkin ya, yang mirip atau ada kesamaannya dengan yang ada di zaman saat ini. Contoh mungkin pesawat. Ya. Seperti pesawat. Hanya menggunakan baterai. Sebesar 2 genggam. 2 genggam saja besarnya, baterainya. Ya. Oh, enggak besar. Tidak. Itu bisa bertahan sampai 40 tahun. Luar biasa ya. 40 tahun. Tanpa harus mengecas. Tanpa harus mengecas. Teknologi pesawat seperti teknologi anti gravitasi. Anti gravitasi. Jadi tidak seperti pesawat yang ada saat ini yang harus kalau mau landing itu dari jauh sudah seperti ini ya. Nah, kalau ini dia turun naik bisa. Bisa. Vertikal bisa. Seperti helikopter ya. Jadi kalau dia bisa turun naik seperti ini ya. Ya. Jadi tidak butuh landasan udara yang luas. Tidak. Ya. Bisa turun di mana-mana saja ya. Bisa. Asalkan ada dataran yang memang memungkinkan untuk turun, ya mereka bisa turun di situ. Ya. Nah, itu dari bebatuan. Bebatuan khusus atau semua batu yang bisa diubah jadi energi? Ada bebatuan khusus di wilayah-wilayah tertentu. Oh, tidak semua bebatuan yang bisa diolah jadi energi. Ya. Terus, jadi tadi panjenengan cerita tentang bebatuan. Nah, tadi sudah jelas bahwa bebatuan itu tidak semua bebatuan yang memiliki energi. Ya. Nah, hanya di tempat-tempat tertentu saja. Ya. Sekarang ke teknologinya lagi. Ya. Tadi pesawat sudah. Ya. Tapi pesawat itu apakah pesawat yang bentuknya dan kemampuannya sama dengan pesawat yang ada saat ini? Kalau itu kan
turun naiknya yang bentuknya vertikal, apa bisa turun naik secara vertikal ya. Apa ya, secara vertikal seperti helikopter ya. Nah, seperti kalau dari segi bentuk apa memanjang atau seperti helikopter itu, atau seperti apa bentuk untuk kapasitas kecil dan untuk mobilitas cepat. Itu bentuk seperti piring. Seperti piring. Ya, berarti, itu untuk kecepatan tinggi. Oh, itu untuk kecepatan tinggi. Ya. Berarti mirip dengan pesawatnya alien yang biasanya disebut dengan UFO, ya? Ya. Nah, apakah itu juga berasal dari Atlantis atau alien itu menyerupai Atlantis? Itu sebenarnya berasal dari Atlantis. Oh, alien itu berasal dari Atlantis. Ya. Tapi kok masih ada yang hidup sampai sekarang? Apakah itu bangsa jin atau bangsa roh atau apa? Apa itu gaib atau nyata mereka itu? Mereka nyata. Mereka nyata. Semua yang ada di situ nyata. Tapi memang dulu bangsa gaib masih terlihat. Oh, dulu antara manusia dengan bangsa gaib di zaman Atlantis itu masih terlihat. Ya. Masih nampak, masih berwujud, bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia gitu. Ya. Nah, tapi alien ini nyata apa gaib? Yang kebanyakan inilah ya. Untuk waktu sekarang digaibkan. Digaibkan artinya nyata. Ya. Tapi digaibkan. Itu bangsa jin apa bangsa roh? Dulu mereka ada yang bangsa jin, juga ada yang bangsa roh. Oh, ada yang bangsa jin, Ya. ada yang bangsa roh. Ya. Seperti suku. Suku ya. Ya. Ada pula yang memang mereka seperti di kutub. Perwujudannya. Ya. Apakah perwujudan alien itu yang dari bangsa jin memang bentuknya seperti itu? Dari Kalau dulu. bentuk sama. Oh, dari dulu seperti itu bentuknya. Ya. Yang dari bangsa jin. Ya. Nah, kalau yang dari bangsa manusia ini yang dikutuk menyerupai mereka. Alien. Ya. Oh, gitu. Berarti ada dua jenis alien ini. Ya. Ada yang dari asli. Ya. Asli, ada yang dari Ya. asli bangsa jin. Ya. Ya, kalau dari bangsa roh itu memang mereka berasal dari zamannya Atlantis. Ya. Ada suatu populasi itu yang mereka seperti di angkasa. Mereka lebih senang atau nyaman secara kehidupan sehari-hari. Mereka ada di pesawat. Oh, setiap harinya mereka hidup Ya. di pesawat. Apakah mereka punya tempat atau landasan? Mungkin kalau mereka terbang terus ya kan mereka kan butuh ini apa energi, meskipun dari bebatuan kan Ya. 40 tahun habis dia kan harus cari lagi kan gitu. Ya. Nah, mereka kan pasti punya tempat beristirahat, singgah ya. Untuk Ada. mereka cari kebutuhan seperti makan dan sebagainya lah ya. Ya. Kebutuhan mereka. Untuk kebutuhan mereka tetap akan turun. Oh, turun ke Tapi hanya sekali. bumi.
Ya, Hanya sesekali. ya, Tapi tidak diketahui orang. tidak. Kenapa? Apakah tempat? Artinya mereka menghindari keramaian atau menghindari ada masyarakat. Mereka memang bukan atau tidak diizinkan. Hah? Karena waktu. Hah? Hanya waktu yang mereka tunggu. Oh. Tapi selama ini dari zaman Atlantis sampai sekarang kan ribuan tahun tuh. Ya, Ya ribuan tahun. Mereka kan tidak mungkin hanya terbang saja selama ribuan tahun ya kan. Mereka membutuhkan kebutuhan mereka juga. Apalagi dari bangsa roh tadi. Nah, bangsa roh itu artinya jasadnya sudah mati atau mereka masih hidup. Ya jasad ya ruhnya. Hanya bentuknya yang berbeda karena dikutuk atau bagaimana? secara Nah, jasad diogoibkan, maka semua sistem, hmm, aturan, hmm. semuanya mengikuti. Oh, artinya jasadnya tadinya nyata, Ya, tapi digaibkan sama Allah. Ya. jadi mulai dari kebutuhan makan Hah? ataupun seperti tempat tinggal atau apapun, Hmm. menyesuaikan. Menyesuaikan dengan Ya. dimensinya. Ya, Karena dimensi alam roh. ya, Oh, gitu. Tapi kan pesawatnya kan butuh bahan bakar seperti bebatuan itu. ada. Hmm. Kalau ribuan tahun kan katanya 40 tahun atau mungkin 50 tahun lah. Tapi kan habis, mereka harus cari lagi. Ada sebagian ada di suatu orbit. Di planet lain. Ya, Oh. mereka mencari sumber-sumber lain, tapi memang berserakan. Oh, berserakan. Ya, Artinya tidak hanya ada di bumi, tapi ada juga di planet lain. ya, Oh, nah, memang berbeda bentuknya. bentuknya berbeda, tapi masih tetap bisa dijadikan energi. Ya, Oh, gitu. Terus, apakah mereka juga menetap di planet lain selain di bumi? ada sekitar 4 planet yang mereka singgahi. Oh, Tapi ada 4 planet. Ya, Oh, tapi itu pun sangat rahasia. sangat dirahasiakan, tidak Ya. boleh disebutkan. Nah, tidak boleh, karena untuk menjaga keamanan mereka. Ya, Mereka sejak kalau bangsa jin itu artinya dia berpindah semenjak terjadinya banjir bandang itu kan, ya, termasuk yang dikutuk-kutuk ini. Artinya mereka ini juga dikutuk karena menentang dakwah daripada Ya. sang utusan, ya kan? Makanya ada yang dikutuk. Tapi lebih banyak yang musnah ya waktu itu ya. Lebih banyak, hanya sebagian kecil yang Ya. dikutuk. Ya, akhirnya digaibkan, masuk dimensi yang berbeda dan mereka pindah dari bumi tapi sampai ke planet lain. ya, Artinya pesawatnya itu pun itu mampu menembus antar dimensi, ya, atau gimana? mereka diizinkan Hmm. bukan hanya antar dimensi, tapi juga antar galaksi. Oh, antar dimensi, antar galaksi diizinkan oleh Allah. Ya, Nah, pertanyaan saya, kalau seandainya mereka itu mutlak betul-betul itu memang menentang dulu dakwah dari sang nabi atau sang utusan Nabi Nuh, kenapa tidak musnah semua, ya kan? Kalau mereka dikutuk bahkan dimasukkan ke dimensi yang lain, Allah memberikan satu kelebihan ya dibanding yang sudah dimusnahkan, ya, sampai bisa pesawatnya bahkan bisa ke antar planet. Apakah mereka itu masih ada tugas
Apa ada hubungannya dengan akhir zaman ini? Ada beberapa, Hah? tapi itu jumlahnya juga banyak. Oh. Allah memberi izin mereka untuk tetap di sana. Tetap di sana. Jangan keluar Oh. sampai waktunya tiba. Sampai waktunya tiba. Sama, makanya saya mengajukan pertanyaan ini itu karena tadi sampai juga sebelum ini kan menyebutkan bahwa ada batasan, ada waktunya. Ya, Nah, ketika memang batasan waktu itu sudah terlampaui, artinya mereka mungkin akan turun kembali atau akan memiliki tugas kembali, ya kan? sesuatu yang masih dijaga. Nah, Pasti ada tugas. ya, sesuatu yang masih dijaga, masih ada manfaatnya, masih akan berguna, atau mungkin masih ada tugas. Ya, Entah kapan, hanya Allah yang Maha tahu ya. ya, Ya, kita kembali lagi ke beliau, sang Nabi Nuh, sesuai dengan tema kita tentang beliau, Nabi Nuh dan bahtera beliau. Ya, nah, ini kita akhirnya sudah mengetahui di mana letak asal usul beliau Nabi Nuh, di mana beliau berdakwah dan siapa yang didakwahi. Nah, terus kita ke beliau sekarang ini, ke Nabi Nuhnya itu perjalanan dakwah, karena ya, jadi sebab musababnya timbul bencana atau azab dari Allah itu karena mereka membangkang terhadap dakwah dari sang utusan, ya. Nah, karena mereka itu umat Nabi Nuh pada saat itu terlalu sombong, terlalu membanggakan diri, membanggakan kecerdasannya, membanggakan teknologinya, membanggakan fisiknya dan sebagainya. Mungkin karena itu mereka kaya raya dan sebagainya, ya. ya, Nah, akhirnya ketika didakwahi, mereka menolak. Akhirnya Allah menurunkan azab buat mereka semua. Ya, sebagian besar musnah, sebagian kecil ada yang dikutuk, bahkan masih hidup sampai sekarang, yang disebut dengan alien. Ya, alien itu pun ada dua jenis, satu dari bangsa jin, satu dari bangsa manusia, yaitu bangsa roh. Itu yang masuk ke dimensi yang berbeda, bahkan pindah ke galaksi yang lain. ya, Ya. Nah, sekarang kita kembali ketika Nabi Nuh dulu, setelah atau gini, sebelum terjadinya banjir bandang ini, Allah kan memerintahkan untuk membuat bahtera dulu, ya kan? Sebelum terjadinya bencana ini atau azab ini, Allah memerintahkan untuk membuat bahtera. Nah, pertanyaan saya, bahtera itu kan terbuat dari kayu. Ya, kalau zaman itu ya benar ya. ya, Nah, dari kayu. Itu kayu apa? Dibuat di mana? Ya. Nah, atau seperti apa yang panjenengan ketahui? beliau mendapat perintah untuk membangun sebuah bahtera besar. Yang cukup menampung semua umat beliau, seluruh hewan. Beliau diutus untuk membuat di suatu dataran. Di dataran tinggi. Tidak begitu tinggi dan tidak begitu rendah. Bisa dibilang bukit lah ya. Ya, Bukit, bukan gunung ya, bukit bukan. ya. Ya, Bukit. dari sana
diutus untuk membuat dari kayu, yang itu pun menentang hukum atau karena kebiasaan semuanya sudah canggih. Logam. Sudah ada logam pada saat itu. Ya. Beliau mendapat banyak cemoohan, hinaan. Karena buat apa ini bahtera dari kayu? Kau bangun di sini untuk siapa? Beliau bersabar, membangun, memotong satu persatu kayu terbaik, asli dari tanah Jawa. Itu pun tidak ada di wilayah-wilayah lain selain di sini. Asli tanaman tanah Jawa. Ya. Bersama umat beliau yang hanya beberapa, beliau membangun 1, 2, 3 tahun, 4 tahun, sampai akhirnya menjadi sebuah bahtera besar yang jika ukurannya saat ini ada ribuan meter. Ribuan meter panjangnya. Jadi ini sebelum ke ukuran bahtera, biar pemirsa juga bisa lebih jelas ya. Ketika bencana atau azab itu mau diturunkan atau sebelum diturunkan, Allah memerintahkan untuk membuat suatu bahtera dari kayu, yang dimana pada saat itu adalah dianggap satu pekerjaan yang sia-sia, satu pekerjaan yang ketinggalan zaman pada saat itu ya. Karena waktu itu semua teknologi berada di puncak kehebatan teknologi ya, yang semua sudah menggunakan logam ya, tapi beliau justru membuat dari kayu. Nah, itulah yang menyebabkan beliau itu dicemooh, dihina, diejek oleh semua umat-umatnya lah pada saat itu ya. Nah, setelah itu menjelang jadi, nah, barulah ada perintah berikutnya kan? Ya, untuk persiapan. Ya kan, itu kan bertahap ya kan. Nah, sebelum air dari atas turun, yang dari bawah itu menyembur ke atas untuk memenuhi permukaan bumi ya pada saat itu. Nah, ini sudah jadi. Nah, seperti yang Panjenengan bilang tadi, itu ukurannya saja itu ribuan meter. Kalau sekarang mungkin kita bilang kilometer. Kira-kira panjangnya berapa kilometer, lebarnya berapa kilometer? Panjang kira-kira kurang lebih 7 apa? kilometer. Panjangnya 7 kilometer. Ya. Lebarnya? Sekitar 4 kilometer. Ya. 4 kali 7. 4 kali 7. Nggak terlalu memanjang ya? Enggak. Tapi tetap kerucut bisa seperti ini ya, untuk ujung depan sama belakang ya. Hanya lebar tengahnya sekitar 4,
yang panjangnya dari ujung ke ujung ini sekitar 7 kurang lebih ya, bisa kurang ya bisa lebih lah, kurang seperti itu. Nah, terus ada berapa tingkat? Apakah cuma 1 tingkat saja? Tidak. Ada 4 tingkat. Itu terbuat dari kayu apa? Dari kayu jati. Kayu jati. Oh, bisa dibilang itu kayu istimewa, ya. Ya. Apakah itu yang menyebabkan kayu jati itu ketika sudah berusia tua itu tidak dimakan rayap? Ya. Oh, ya, ya. Semakin terkena air dia akan semakin kuat. Memang masuk akal juga ya. Nah, kita kembali ke masalah tingkatan tadi. Yang paling bawah ada hewan-hewan. Kedua, ada lumbung. Lumbung makanan. Ya. Bahan makanan. Ya. Ketiga, untuk beliau dan semua jamaah. Oh, untuk manusia. Umat. Ya. Keempat, khusus untuk beribadah. Tempat beribadah yang paling atas. Untuk burung-burung. Burung-burung ada yang di tingkat 1. Yang diikat. Di tingkat 1. Oh, di tingkat 1. Ya. Yang di bawah. Bawah. Oh, tapi dipisah-pisah. Ya. Oh. Semuanya terpisah. Semuanya tunduk pada beliau. Oh ya, beliau kan seorang utusan ya. Ya. Jadi semua hewan-hewan binatang itu sudah tunduk. Memang. Nah. Burung diberi kebebasan. Ya, dia bisa terbang. Ya, tapi tidak boleh terbang terlalu jauh. Oh iya. Nah, ini menurut ceritanya bahwa dulu hewan-hewan ini itu diperintahkan untuk mengambil satu pasang gitu ya, benar ya? Jadi seperti gajah 1 pasang, harimau 1 pasang, singa 1 pasang, kambing 1 pasang, dan seterusnya. Ya, supaya bisa berkembang biak setelahnya. Karena konon katanya banjir bandangnya Nabi Nuh itu bukan hanya di sekitar negara atau umat yang diazab, tapi menyeluruh ke seluruh permukaan bumi. Apa benar? Benar. Nah, benar ya. Air dimunculkan dari bawah, dari atas, turun, memenuhi semua permukaan bumi. Ya. Semua tertutup air. Sampai gunung yang tertinggi pun tertutup air. Nah, kalau dari bangsa goib seperti bangsa jin, apakah terkena dampak dari azab itu? Semua. Oh, semua. Karena dulu goib pun juga terlihat. Oh, karena berwujud waktu itu. Ya. Tidak ada yang bisa lari. Tidak ada yang bisa lari. Semua juga akan terkena. Ya. Nah, mungkin ya. Ini perbedaan antara bencana dengan azab. Ya. Kalau bencana mungkin lebih kepada sesuatu yang nyata. Ya. Seperti alam, hewan, manusia, ya itu nyata. Itu yang lebih terkena dampaknya. Kalau bangsa jin mungkin tidak. Itu kalau bencana. Tapi kalau azab, apapun bentuknya, entah manusia nyata, entah hewan, alam, tumbuh-tumbuhan, sampai bangsa goib, bangsa jin pun akan musnah terkena bencana, azab. Ya, benar ya? Itu perbedaannya. Nah, terus ketika itu setelah
beliau sudah jadi ya bahteranya dan sudah diperintahkan untuk membawa hewan-hewan yang memang diperlukan pada saat itu sesuai perintah sepasang-sepasang, dan juga keluarganya yang masih taat ya, yang patuh. Ada juga seperti putra beliau, ada juga yang memang menolak, termasuk sang istri ya. Nah, sama beberapa pengikut atau umat beliau yang memang setia, yang mau taat sama beliau ya, yang mendengarkan dakwah beliau, dan itu jumlahnya tidak banyak. Konon kalau tidak salah hanya 80 ya. Nah, atau mungkin 80, artinya kalau pasang-pasang mungkin 40 pasang ya, kurang lebih ya. Kurang lebih 40 pasang. Kurang lebih 40 pasang. Nah, sebelum kita ke manusianya, saya ingin tahu dulu, boleh ndak panjenengan mencerita di mana dulu beliau itu membangun bahteranya? Beliau membangun berada di tanah Jawa. Tanah Jawa. Suatu lokasi yang memang dipersiapkan semua, mulai dari bahan-bahan. Dalam arti beliau tidak begitu kesulitan mencari bahan-bahan yang diperlukan. Wilayah yang banyak terdapat pohon-pohon jati. Di satu perbukitan yang wilayahnya itu memang banyak terdapat pohon jati dari ketinggian. Kalau sekarang ini ya, kalau patokannya sekarang, pohon jati itu kan sudah menyebar dari ujung timur sampai ujung barat Pulau Jawa, ya kan? Nah, dulu kira-kira titiknya itu, bukit tempat beliau membangun bahteranya, apakah ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa bagian timur? Dulu pohon jati banyak ada di wilayah tengah sampai timur. Oh, dari tengah ke timur ya awalnya. Oh, beliau diperintahkan menanam di situ, membangun di ujung. Awalnya kan menanam dulu kan pohonnya. Ya, tapi memang sudah ada sebenarnya. Oh, sebenarnya sudah ada. Tapi karena untuk mendidik pengikut jamaah beliau, umat beliau, tanam. Oh, sebelum ada perintah pembuatan bahtera ini, itu memang sudah ada penanaman sebelumnya. Tapi bukan tujuannya untuk ini, karena belum ada perintah. Itu memang satu kebiasaan, bentuk pendidikan, pembelajaran kepada umatnya untuk mengajak menanam pohon. Ya, pohon jati. Ya, kalau sekarang mungkin reboisasi ya, mungkin ya. Jadi di mana ada lahan yang kosong supaya tidak longsor kena banjir, beliau mengajak umatnya untuk menanam gitu. Terutama di wilayah-wilayah Gersang. Oh, terutama di wilayah Gersang. Di situ memang sengaja ditanam di wilayah Gersang untuk melatih kesabaran. Oh, melatih kesabaran. Ya, masuk akal. Ketika satu tumbuhan kita tanam di lahan yang subur, itu memang hanya ditanam saja, tidak usah diapa-apakan, nanti akan hidup. Tapi kalau di tanah Gersang itu kan harus dipelihara.
ya dirawat, ya kan, untuk melatih kesabaran umatnya. Ya benar-benar. Nah, terus itu tadi pertanyaan belum jawab, di bagian barat, tengah atau timur titik pembuatannya atau titik bukit itu.